Tim nasional sepak bola Iran kemarin mengangkat foto-foto anak-anak yang tewas dalam serangan udara AS Israel. Momentum tersebut dilakukan saat mereka akan menjalani pertandingan persahabatan melawan Costa Rica di Antalya, Turki. Para pemain terus memegangi foto-foto selama lagu kebangsaan dinyanyikan. Tak hanya para pemain, para pelatih pun mengangkat foto wajah-wajah para korban serangan AS Israel sebagai tanda solidaritas dan juga duka. Dalam pertandingan tersebut, tim Iran menang melawan Costa Rica dengan skor 5-0. Presiden FIFA Gianni Infantino turut hadir dan menyaksikan. Infantino mengatakan Iran akan berpartisipasi dalam Piala Dunia mendatang. L'Iran sera à la Coupe du Monde, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. On est là pour ça. Vous avez arrangé les choses au Mexique, les matchs seront au Mexique? Non, les matchs seront où ils doivent être, selon le tirage au sort. L'Iran sera à la Coupe du Monde. Et on se réjouit parce que c'est une très très forte équipe, on a vu aujourd'hui. Donc je suis très content. J'ai vu l'équipe, j'ai parlé aux joueurs, à l'entraîneur. Donc... Para demonstran berkumpul di Tel Aviv, Israel pada hari Senin berunjuk rasa menentang operasi militer Israel terhadap Iran dan Lebanon. Mereka menuntut agar perang di Timur Tengah segera dihentikan dan pengiriman anak-anak mereka ke medan perang juga dihentikan. Para pengunjuk rasa membawa bendera dan spanduk bertuliskan putra-putra kita tidak boleh menjadi korban perang untuk menaklukkan negara lain. Mereka juga menyebut Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mencuri masa depan mereka dengan perang yang tak berkesudahan. Protes ini terjadi di tengah meningkatnya eskalasi regional menyusul ketegangan di Timur Tengah. Aksi unjuk rasa digelar di depan markas besar Komite Internasional Palang Merah. Warga tepi barat Palestina membawa foto keluarga mereka yang ditahan Israel. Warga mengatakan undang-undang ini sebagai bentuk represi yang dilakukan Israel. Meski hidup di bawah teror Israel, namun warga tepi barat tak gentar. هدفه الانتقام من الشعب الفلسطيني أولا وهدفه ردع الشعب الفلسطيني تخويف مقاوميه وثنيهم عن استمرار مقاومة الاحتلال. هذا القانون لن يثني شعبنا عن المقاومة بل سيعيد إلى الأذهان قانون الإعدام الذي سنه الانتداب البريطاني ومارسه في الثورة الفلسطينية الكبرى في ثلاثينيات هذا القرن في ثلاثينيات القرن الماضي. بالتالي هدف إسرائيل من وراء القانون لن يتحقق وما زال هناك في فسحة وفي جهد يجب أن نبذل وطني ودولي من أجل منع تنفيذ هذا القانون على طريق إسقاطه. غاية الخطورة لأنه يعكس حقيقة دامغة واحدة ألا وهي أن إسرائيل دولة متعطشة للدماء. هم يعلمون أن إعدام الأسرى لا يمكن أن يأتي لهم بالأمن وإنما هي فقط نزعة الانتقام إذ يردد قادة الاحتلال وفي مقدمتهم نتنياهو بأن إسرائيل غيرت عقيدتها الأمنية فصارت هذه العقيدة تعتمد على القتل ومزيد من القتل وهذا إنما هو تعبير عن حالة ضعف تعيشها إسرائيل وليس تعبير عن صحة وعافية وقوة. Undang-undang yang disahkan pada hari Senin mencakup hukuman mati untuk teroris yang diadili di pengadilan militer. Presiden Palestina Mahmud Abbas mengutuk undang-undang tersebut dan menyebutnya sebagai pelanggaran hukum internasional. Asosiasi Hak-Hak Sipil di Israel mengumumkan bahwa mereka telah mengajukan petisi ke Mahkamah Agung untuk membekukan undang-undang ini. Suasana duka menyelimuti kediaman orang tua Praka Farizal Ramadan di Kulon Progo, Yogyakarta. Sejumlah tetangga berdatangan untuk menyampaikan bela sungkawa. Hingga kini keluarga masih menunggu informasi terkait kepulangan jenazah ke tanah air.
Ayah Praka Farizal bercerita dirinya sempat berkomunikasi singkat dengan sang anak beberapa hari sebelum insiden yang merenggut nyawa anaknya. Dari Koramil katanya apa belum jelas. Kalau saat ini informasi yang diterima keluarga gimana Bu untuk istri dan anaknya? Tadi malam itu ya itu video call kan, saya nanyakan cucu, terus pulangnya kapan, katanya nunggu tiket. Tiketnya kan kemarin belum dapat gitu. Sebelumnya, Praka Fahrizal gugur ketika bertugas di Lebanon sebagai pasukan penjaga perdamaian PBB atau UNIFIL di Lebanon akibat terkena serangan Israel. Praka Farizal gugur meninggalkan seorang istri dan seorang anak perempuan yang berusia 2 tahun. Dari Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta, Basuki Budi Utomo, iNews melaporkan. Para pelayat berdatangan ke kediaman almarhum Sertu Muhammad Nur Ikhwan, salah satunya rombongan Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD dan Dandim Magelang. Sebagai perwakilan dari pemerintah daerah merasa berbangga ada salah satu putra terbaik kita ikut menjadi pasukan perdamaian, namun sayangnya Mas Ikhwan ini gugur di dalam tugas, dan ini adalah salah satu putra terbaik dari Kabupaten Magelang. Ya, sudah tentu dan sudah selayaknya kita Forkopimda untuk ikut berbelasungkawa. Menurut Komandan Kodim 0705 Magelang, Letkol Infantri Afrizal Rahmat, rencananya pemakaman almarhum akan dilakukan secara militer di pemakaman umum desa setempat. Perkiraan saya tidak bisa memastikan karena di sana juga akan diurus untuk manifestnya, kargo dan lain sebagainya. Jadi saya tidak bisa memastikan, mungkin nanti di berita nasional akan disampaikan. Sebagai bentuk penghargaan tertinggi atas dedikasi dan pengabdian di kancah internasional, negara melalui TNI akan memproses kenaikan pangkat luar biasa bagi almarhum. Almarhum Sertu Muhammad Nur Ikhwan adalah salah satu prajurit yang gugur saat hendak melakukan proses evakuasi rekannya yang sebelumnya gugur akibat korban serangan Israel. Dari Magelang, Jawa Tengah, Puji Hartono, iNews melaporkan. Tiga prajurit TNI yang bertugas sebagai pasukan penjaga perdamaian PBB di Lebanon gugur dalam serangan yang terjadi dalam 2 hari terakhir. Satu prajurit TNI gugur pada hari Minggu di Taib, sementara 2 prajurit TNI lainnya gugur pada serangan kedua Senin pagi di Bani Hayan setelah ledakan menghantam konvoi logistik pasukan penjaga perdamaian PBB. Wakil Sekretaris Jenderal PBB untuk Operasi Perdamaian Zeng Pierre Lacroix menyatakan bahwa UNIFIL telah melakukan penyelidikan untuk mengetahui secara pasti penyebab kejadian tragis tersebut. This morning, 2 Indonesian peacekeepers lost their lives in an explosion that hit a UNIFIL logistic convoy, destroying their vehicle near Bani Hayan in Sector East. 2 more peacekeepers were injured, 1 seriously. Zeng juga menambahkan serangan yang disengaja terhadap penjaga perdamaian merupakan pelanggaran berat terhadap hukum humaniter internasional dan resolusi Dewan Keamanan PBB yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan perang.